Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yazidu fi mulkihi hamdun hamidi wa la yanqusuhu juhudul jahidi la tanfa'uhu ta'atu man atah wa la tadurruhu ma'siyatu man asah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'atihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Wa ya ayuhan nas taqullaha أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى في محكمة تنزيله وهو أعلم بمراده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفس هواها وتمنى على الله. صدق الله العظيم وبلغ النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Muttaqin PLN Bandengan yang dirahmati oleh Allah. Segala kalimat pujian dan syukur hanyalah pantas kita persembahkan kepada Allah, karena hidup dan mati kita ini hanyalah milik Allah, dan kita yakin tidak ada daya dan kekuatan apapun kecuali dari pertolongan Allah. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada manusia pilihan Rasul akhir zaman, buah hati Aminah putra Abdullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta segenap keluarganya yang suci, sahabatnya yang mulia, pengikutnya yang setia, dan kita umatnya yang istiqomah melaksanakan ajarannya hingga akhir masa. Mudah-mudahan kita semua layak untuk diakui sebagai umatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana biasa khatib mengingatkan bahwasanya ingat setiap hari Jumat adalah hari raya umat Islam. Ingat setiap hari Jumat kita duduk berkumpul di satu masjid bukan untuk istirahat siang, bukan untuk tidur duduk sender, bukan untuk main handphone, tapi kita hadir salat Jumat. Mudah-mudahan sepulang Jumatan nanti bertambahlah rasa takut kita kepada Allah. Dan ingat setiap hari Jumat ada dua waktu mustajab. Allah bukakan pintu langit seluas-luasnya. Gunakan dua kesempatan emas tersebut, sisipkan doa, mudah-mudahan wabah pandemi ini segera berakhir dan kebangkitan Islam segera terwujud. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam surah Al-Qasas ayat 77, setelah Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang Qarun, Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk kita semua tentang harta, tentang rezeki yang sudah Allah titipkan kepada kita. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Di sana Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita, memerintahkan kepada kita agar jabatan, harta, segala bentuk nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita itu harus kita jadikan tangga untuk menggapai kebahagiaan akhirat.
Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Setelah menggapai kebahagiaan akhirat, Allah firmankan wala tansa nasibaka minad dunya. Namun jangan pernah engkau lupakan kebutuhan primermu semasa di dunia. Kebutuhan sekolah anakmu semasa di dunia. Kebutuhan rumah tanggamu semasa di dunia. Selebihnya itu semua adalah untuk akhirat kelak. Wala takun fil ardi wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tabghil fasada fil ard. Jangan jadi perusak di muka bumi. Jangan memberikan keputusan-keputusan yang merusak muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang merusak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya berbagai macam nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, kita tujukan untuk akhirat kita. Dalam konteks kajian tasawuf disampaikan adnan ni'am, nikmat yang paling rendah adalah harta. Harta adalah nikmat yang paling rendah di pandangan tasawuf. A'lan ni'am, nikmat yang paling tinggi, as-sihah, adalah kesehatan. Karena percuma saja bergelimang harta, tapi kalau kitanya sakit hanya berbaring di atas pembaringan. Wa afdhalun ni'am, sebaik-baiknya nikmat adalah memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Percuma memiliki harta yang banyak, tapi anak-anaknya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, anti kepada syariat Islam, tidak mau menutup aurat, tidak mau berjamaah ke masjid. Nauzubillah min zalik. Wa azamun ni'am, dan seagung-agungnya nikmat yang Allah berikan, titipkan kepada kita adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang rezeki yang Allah berikan ini harus kita tujukan kepada akhirat kita. Rezeki itu sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Tidak perlu kita sikut kanan, sikut kiri, jilat atas, injak bawah hanya ingin mendapatkan rezeki. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah masuk kantong kita, kalau memang belum rezeki akan keluar sendirinya. Walaupun sudah masuk ke mulut kita, kalau belum rezeki kita akan kita keluarkan dari mulut kita tersebut. Jangan sampai masalah rezeki ini kita harus memfitnah, mencaci maki antara sesama karyawan, sesama rekan kerja, sesama umat Islam. Nauzubillah min dzalik. Ingat, hidup di dunia ini hanyalah sementara. Jangan sampai kita menjadi seorang yang diperbudak oleh dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup, siapa itu orang-orang yang diperbudak oleh dunia? Yang pertama, introspeksi diri kita. Jangan pernah kita melihat orang lain ciri-ciri tersebut. Yang pertama adalah mereka yang kalau ibadah, niatan ibadahnya hanya untuk mendapatkan dunia. Salat duhanya hanya untuk menggapaikan dunia. Salat malamnya hanya untuk menggapai dunia. Boleh, hal tersebut boleh, namun ingat, yang harus dituju adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridho, maka apapun terasa nikmat buat kita. Yang kedua, ciri orang yang diperbudak oleh dunia, siangnya bagaikan singa, antusias mencari rezeki yang sudah Allah tentukan. Siangnya bagaikan singa yang lapar, sangat agresif mencari rezekinya. Namun malamnya bagaikan bangkai, dia tidak pernah bangun salat tahajud, bahkan salat subuhnya pun kesiangan.
Yang ketiga, ciri orang yang diperbudak oleh dunia adalah dia tidak pernah memperdulikan halal ataupun haram, riba ataupun gharar. Yang penting dapat uang, yang penting punya mobil, yang penting bisa bayar rumah. Tidak peduli halal dan haram, riba ataupun tidak, orang tersebut sudah dibudaki oleh dunia. Padahal tentang perkara riba, Allah Subhanahu wa taala firmankan, fa'dzanu biharbi minallah wa rasulih. Kalian harus berhenti tentang riba. Kalau tidak berhenti, berarti kalian sudah mengibarkan bendera perang dengan Allah dan Rasulnya. Kalau kita perang dengan Allah dan Rasulnya, tidak ada jalan untuk menang. Allah sempitkan rezeki orang tersebut. Na'udzubillah min zalik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sungguh sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa kum fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Rabb'ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allah